Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sutarmo Tarmo Channel dalam edisi pembahasan soal latihan matematika ya dari buku BSE revisi tahun 2018 untuk SMP ataupun MTS kelas 9. Nah, dalam kesempatan kali ini saya tampilkan latihan 52 tentang kerucut, khususnya nomor 3 dan 4. Oke, baik. Nomor 3. Tumpeng nih ya. Pada suatu hari Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Namun, di awal acara Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar ya, setinggi 8 cm. Jadi pucuknya ini dipotong mendatar gitu ya, motongnya. Nah, ini tingginya 8 cm. Ya, ini keterangannya. Nah, kemudian berapakah luas permukaan dan volume dari tumpeng yang tersisa? Ya. Oke. Ya. Jadi diketahui kerucut dengan D besar. Nah, ini kan kerucut. Diameter yang besar dari ini kemari 36. Nah, R besar tentunya separuhnya atau setengahnya, yaitu 18. Kemudian T besar dari ujung sini sampai sini. Jangan salah naruh. T itu dari pucuk sampai ke tengah-tengah sini ya. Nah, adapun ini kemari itu adalah garis pelukis. Ya. T-nya 24 cm. Kemudian T kecil. Nah, T kecil itu ini. Berarti sama aja dengan di sini. 8 cm. Oke, kita lengkapi dulu coba gambarnya ya. Nah, ini berarti jari-jari besar ya. Karena ini ada kerucut yang dua kerucut ya. Yang besar kan ini. Yang kecil sampai sini. Nah, jadi ini R besar nantinya ya. Kemudian tingginya ini sampai sini tinggi yang besar ya kan. Terus ini jari-jari yang kecil. Kemudian dari sini kemari adalah garis pelukis atau S kecil ya. Nah, kemudian ini terus sampai ujung sini yaitu S besarnya. Oke, dari situ diketahui R-nya R besar 18. Berarti sini ya, panjang ini 18 karena diameternya 36. Oke, sini 18. Dan tinggi 24. Tinggi 24 itu dari ujung sini sampai kemari. Ya, ini 24. Nah, kemudian tinggi yang kecil berarti ini aja dari sini sampai sini 8 cm. Nah, kemudian S yang besar itu dari sini sampai sini kita sebut saja S ya. Nah, kemudian ini R kecilnya sudah ini sebut saja S. Kemudian yang di sini sampai sini S kecil ya. Jadi ini S kecil, yang ini S besar ya, gitu aja ya simbolnya ya. Oke. Nah, diketahui luas permukaan dan volume. Ditanyakan luas permukaan dan volume. Nah, kalau luas permukaan tentunya cermati di sini yaitu alas. Nah, alasnya ini adalah berbentuk lingkaran yang berjari-jari 18 cm. Itu alasnya. Kemudian atasnya. Ini juga berbentuk lingkaran yang berjari-jari R. Kita belum tahu R-nya berapa. Hanya tingginya tahu yaitu 8 cm. Oke. Nah, itu alas sama tutup atas. Nah, kemudian ini selimutnya. Nah, selimutnya ini tentunya apa? Yaitu selimut yang besar, ya kan? Dikurangi selimut yang kecil. Nah, gitu ya. Oke, jadi luas kerucut terpancung namanya ya. Kerucut yang sudah dipotong ya, terpancung di sini nih. Oke, yaitu apa? Luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut. Luas alasnya tentunya apa? Yaitu pi R besar pangkat 2, ya kan? Luas alasnya di sini. Kemudian luas yang tutup atasnya pi R kecil pangkat 2. Nah, adapun selimutnya yang besar adalah pi R besar S besar, ya kan? Nah, kemudian yang kecil di sini pi R kecil S kecil dikurangi ya. Oke, ini ada pi, ada pi, ada pi, ada pi. Berarti faktor persekutuannya pi ya. Nah, jadi depan sendiri tinggal dibagi
dibagi P tinggal R pangkat 2, ini tinggal R pangkat 2 tapi R kecil, yang ini R besar, kemudian ini dibagi P tinggal R besar kali S besar, ya kan? Yang ini dibagi P tinggal R kecil kali S kecil. Nah, dari rumus ini luas permukaan kerucut terpancungnya. Nah, masih banyak hal yang belum tahu, ya kan? Yang sudah tahu baru R besar, oke, 18. T besar ada 24. T kecil ada, ya. Nah, cuman R kecil belum tahu, S kecil belum tahu, S besar juga belum tahu, S besarnya dari sini sampai sini. Nah, berarti ini mesti kita simpan dulu, ya kan? Nah, kita harus mencari unsur-unsur yang di sini belum diketahui, ya. S besar, R kecil, ya kan, sama S kecil. Oke. Nah, kalau kita simak cermati di sini ada dua segitiga sebangun. Ini segitiga yang kecil ini sebangun dengan sini. Nah, ya kan? Nah, karena apa? Ini kan siku-siku yang namanya tinggi itu kan tegak lurus, ya kan? Sebangun. Oke, karena sebangun berarti perbandingan sisi yang bersesuaian, ya. Jadi kalau R ini bersesuaian dengan R besar. Nah, T yang kecil bersesuaian dengan T yang besar, tapi dari sini sampai sini. Oke. Nah, jadi R kecil per R besar, ya kan, sama dengan 8 per T. Ya. Ini T kecilnya kan 8. 8 per T. Oke, masukkan unsur yang diketahui. R kecil belum tahu. R besarnya 18. Oke, sama dengan 8 per T besarnya adalah 24. Dari sini sampai sini, ya. Oke, dibagi 8 bisa nih. Dibagi 8, ini 1, yang ini tentunya tinggal 3. Berikutnya kali silang. 3 kali R, 3R sama dengan 18 kali 1, 18. Sehingga R sama dengan 6 cm. Nah, ini 6 cm. Ya. Nah, tentunya kita bisa mencari apa lagi? S. Nah, cermati ini segitiga siku-siku. Sini 6, sini 8. Ya. Nah, karena kita sudah mengenal triple Pythagoras, ya. Nah, kita gunakan saja triple Pythagoras untuk hemat waktu. Oke, ya. Yang sudah kita kenal, ini bilangan-bilangan triple Pythagoras pasangannya. Kalau 3, 4, 5. Ini yang paling sering kita jumpai, ya. Yang paling sering kita jumpai, ya. Apakah hanya ini? Ya tentunya tidak. Ini yang paling sering kita jumpai. Jadi 3, 4, 5. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 9 tambah 16, 25. Yaitu sama dengan 5 pangkat 2. Ya, ini semua berlaku seperti itu. Ya, sehingga ini triple Pythagoras. Nah, dari triple ini bisa kita kembangkan. Misalnya nih, di sini R-nya 6, R kecilnya 6. 6, 8. Kita nyari sisi yang paling panjang, sisi miringnya. Nah, tentunya bagaimana? 6 yaitu 3 kali 2, 6. 8-nya 4 kali 2, 8. S-nya 5 kali 2, 10. Nah, langsung ketemu. Ya kan? Nah, jadi dikembangkan. Mau dihitung juga boleh. Jadi S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Jadi S pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 6 pangkat 2, 36, 8 pangkat 2, 64. Jadi S pangkat 2 sama dengan 100, S sama dengan akar 100, yaitu 10. Nah, sama, ya kan? Nah, mending kita gunakan dari triple ini kita kembangkan. Gitu ya. Oke. Begitu pula kita mencari S besar. S besar, ya kan? S besar kan berarti segitiganya ini. Ya. Di sini 18. Yang ini 24. Berarti S besar dari ujung sini sampai sini berapa? Nah, 18 itu kan 3 kali 6. 24-nya yaitu apa? 4 kali 6. Berarti S-nya sisi miringnya ya tinggal 5 kali 6. Nah, begitu cepatnya, ya. Jadi ketemunya 30. Oke. S besar 30, S kecil 10. Ya, masukkan kemari, lengkapi, ya. Jadi sama dengan pi kali 18 pangkat 2 karena R besarnya 18, ya kan? Ditambah R kecil pangkat 2 berarti 6 pangkat 2, ditambah R besar kali S besar berarti 18 dikali 30, ya kan? Ini udah ketemu tadi 30, ini R-nya 18.
dikurangi R kecilnya 6 dikali S kecilnya 10. Oke, dihitung biasa, ini dikalikan, atau pangkatkan 2 ya. Jadi Pi kali, ini pangkat 2, 3, 2, 4, ini 36, ini 540, ini 60. Ditambahkan biasa, hasilnya adalah 840 Pi. Nah, jadi luas kerucut ini, kerucut terpancung ini ya 840 Pi. Nah, kemudian kalau mau dinyatakan dalam desimal, ya sudah tinggal Pi-nya saja diganti apakah 22/7 atau 3,14 ya. Nah, di sini contohnya di sini diganti dengan 22/7 karena ini bisa dibagi 7. 84 itu kalau dibagi 7 hasilnya 12. Ya kan? Jadi 120 kalikan 22. 2640 cm persegi. Oke, itu luasnya. Nah, kemudian volumenya. Ya. Tentunya volumenya adalah volume yang besar ya, dikurangi volume yang kecil. Ya, gitu ya. Oke, sama dengan volume kerucut itu sepertiga Pi yang besar tentunya ya R besar kuadrat kali T besar. Yang kecil ya sepertiga Pi R kecil kuadrat kali T. Oke. Nah, sepertiga Pi kali R besarnya 18, jadi 18 kali 18 kali T-nya 24 dikurangi sepertiga kali Pi kali 6 karena R-nya kecil 6 kali 6 kali 8, T kecilnya 8. Oke. Nah, bagi 3 dengan ini boleh. Jadi 8 ya. Kemudian ini bagi 3 bisa dengan 6-nya saja kan 2 ya. Jadi yang ada tinggal Pi kali 18 kali 18 kali 8, yang ini tinggal Pi kali 2 kali 6 kali 8 ya. Hasilnya yang depan adalah 2592 Pi, ya, kalikan saja biasa, yang belakang 96 Pi. Kurangi ya, jadi 2496 Pi. Nah, itulah volume tumpeng yang tersisa. Kalaupun mau dinyatakan dalam desimal ya tinggal ya ganti aja dengan Pi-nya 22/7. Jadi sama dengan 7844,57. Jadi volume sisa tumpeng adalah 7844,57 cm3. Nah, itu nomor 3. Kemudian yang nomor 4, suatu kerucut memiliki jari-jari 6 dan tinggi T jika luas permukaan kerucut itu sama dengan A cm persegi dan volume kerucut adalah A cm kubik. Oh, berarti ini sama-sama A. Berarti luas sama dengan volume ya. Maka tentukan nilai T kemudian nilai dari A. Oke, jawab. Diketahui kerucut dengan jari-jari 6 ya. 6. Tingginya T ya. Nah, kemudian di sini luas sama dengan volume. Jadi luas permukaan sama dengan volume dan nilainya sama dengan A. Oke, kita mau mencari nilai T yang pertama, nomor A ya, nilai T. Nah, karena di sini ketahui luas sama dengan volume, sudah dari rumus luas ya. Luas sama dengan volume. Luas apa rumusnya? Yaitu PR kali R tambah S. Volume apa rumusnya? Sepertiga kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Ya. Nah, ini tentunya bisa dibagi PR. Dibagi PR ya. Ini dibagi PR tinggal R tambah S, ini dibagi PR tinggal apa? Sepertiga. Ini R-nya kan pangkat 2. Dibagi R ya. Dibagi PR jadi tinggal R kali T tetap. Oke. Nah, diketahui R-nya 6. Boleh diganti dulu nih ya. Yang diganti dengan 6 R-nya jadi menjadi apa? 6 tambah S sama dengan sepertiga kali 6T. Coret boleh jadi 2T gitu ya. Jadi 6 tambah S sama dengan 2T. Nah, berarti S sama dengan apa? 2T dikurangi 6. Nah, kenapa kita membuatnya S sama dengan? Karena kalau yang mau kita cari kan T. Nah, sehingga kita buat aja S sama dengan 2T min 6. Boleh juga mau dibuat T sama dengan ya. Cuman nanti 2 kali kerja. Oke.
Oke, ini kita kantongin dulu, kita simpan dulu, ya kan. Nah, kemudian hubungan antara ST dan R itu ternyata kan begini, kalau dalam kerucut S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Karena apa? Ini kan sebuah persamaan ada dua variabel ya, S sama T. Nah, kita harus nyari persamaan satu lagi nih dari hubungan ini. Jadi paling tidak karena ada dua variabel, paling tidak harus ada dua persamaan agar jawabannya itu nyata tunggal ya. Oke. Nah, kita masukkan S-nya diganti dengan 2T-6 gitu ya. Sehingga menjadi 2T-6 pangkat 2 karena kan S pangkat 2 ya. Nah, sama dengan R-nya 6 pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Ya. Nah, ini dipangkatkan 2. Ini bentuk aljabar nih, 2T-6 pangkat 2. Nah, kita ingat di sini. Kalau A dikurangi B dalam kurung pangkat 2 itu sama dengan apa? A pangkat 2 dikurangi 2AB ditambah B pangkat 2. Ini. Nah, kalau mau dihitung juga boleh ya kan. Biar panjang, tapi kita gunakan ini aja. Ya. Jadi di sini A-nya tentunya adalah 2T. B-nya 6. Sehingga 2T pangkat 2. Nah, 2T pangkat 2, 2 pangkat 2 4. T pangkat 2 ya T pangkat 2. Terus dikurangi nih 2 kali A kali B. 2 ya, 2 kali A-nya 2T kali 6. 2 kali 2T, 4T kali 6. Ya, 24T. Terus apa? Ditambah B pangkat 2. B-nya 6. 6 pangkat 2, 36. Akan sama dengan 6 pangkat 2, 36 ditambah T pangkat 2. Oke, ini berarti habis. Nah, T pangkat 2 pindah kemari. Sehingga menjadi 4T pangkat 2 dikurangi T pangkat 2 min 24T sama dengan 0. Ini kan habis ya. Nah, 4T pangkat 2 kurangi T pangkat 2 ya 3T pangkat 2. Dikurangi 24T sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Ya. Nah, kita faktorkan saja. Ya, 3T pangkat 2 dikurangi 24T sama dengan 0. Faktor persekutuannya, bilangannya dulu. 3 dengan 24 berarti 3, ya kan? T pangkat 2 dengan T, tentunya faktor persekutuannya T. Berarti persekutuannya yang di luar adalah 3T ya. 3T pangkat 2 dibagi 3T tinggal T. Min 24T dibagi 3T, tinggal min 8. Sama dengan 0. Perkalian dua bilangan ini dikali sini hasilnya 0. Maka 3T sama dengan 0 atau T-8 yang sama dengan 0. Gitu ya. Ini kan perkalian dua bilangan nih. Ini kali sini hasilnya 0. Berarti yang depan sama dengan 0. Jadi 3T sama dengan 0. Atau yang belakang yang sama dengan 0. Ya. Atau dua-duanya 0. Nah, kalau 3T sama dengan 0 berarti T-nya berapa? Ya tentunya 0. 0 dibagi 3. Nah, yang 0 tidak mungkin. Kenapa tidak? Masuk panjangnya 0, ya kan? Nah, kemudian yang T yang kedua, T min 8 sama dengan 0, berarti T sama dengan 8. Nah, ini yang memenuhi. Nah, ya kan? Jadi kalau kita membuat persamaannya dalam S di sini, ya, S-nya kan jadi hilang. Jadi yang ada tinggal T, karena kita mau mencari T. Boleh kalau mau dibuat dalam bentuk T sama dengan, nanti yang ketemu S. Ya, kita cari T lagi, ya kan? 2 kali kerja. Oke. Jadi tingginya sama dengan 8 cm. Ya. Oke, berarti A selesai. Kemudian yang B, berapakah nilai A? Nah, di sini nilai A itu kan luas atau juga volume. Jadi kita bisa menggunakan luas, bisa menggunakan volume. Kalau kita menggunakan volume ya, berarti rumus volume. A sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Nah, kenapa kita gunakan volume? Karena di sini kalau volume pi R kuadrat T, R-nya sudah ada 6, T-nya sudah ada 8. Kalau kita menggunakan yang luas, yaitu yang rumus ini, pi R kali R tambah S, mesti kita harus nyari S dulu. Nah, ya kerja lagi, ya kan? Ya, kalau perlu nanti kita buktikan ya. Sama enggak hasilnya. Oke. 1/3 kali pi kali R-nya 6 jadi kali 6 kali 6 kali T. T-nya 8 sudah ketemu tadi ya. Ini bisa dicoret nanti apa nih?
2 ya. 6 bagi 3 2. 2 kali 6 12 kali 8 96 pi ya. Nah, jadi nilai A 96 pi ya. Nah, kalau mau dibuat desimal ya sudah dikalikan aja dengan 3,14. Hasilnya berapa? 301,44. Nah, itulah nilai A. Nah, kemudian kita coba dengan rumus bukan volume tapi luas. Ya, boleh ya, atau ya kan, jadi pakai atau nih cara keduanya ya. Nah, kita menggunakan nyari A-nya menggunakan rumus luas. Ya, karena A-nya ini kan sama dengan luas dan sama dengan volume. Jadi A luas ya, pi R kali R tambah S. Nah, berarti kita harus nyari S dulu. Ya. Nah, tentunya S-nya di sini berapa? Ini tingginya 8. R-nya 6. Nah, triple Pythagoras lagi ya kan. 6, 8, pasangannya 10. Berarti S-nya dikali 10 ya. Jadi pi kali 6 ya kan? Kali 6 tambah 10. Ini 6 pi. Kali 6 tambah 10, 16. 6 kali 16. Sama dengan berapa? 96 pi. Sama. Ya. Nah, kalau mau dibuat desimal ya tinggal 96 dikali 3,14. Oke.